I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yuna dengan NIM 10120240008. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan materi kita pada kali ini, yaitu tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, evaluasi pembelajaran ini adalah bagian penting di dalam proses pendidikan, yang mana melalui evaluasi itu guru bisa mengetahui tingkat kepemahaman dari siswa, guru bisa mengetahui metode pembelajaran yang diajarkan itu berhasil atau tidak, dan juga guru bisa mengetahui perkembangan belajar dari siswa. Prinsip evaluasi pembelajaran. Jadi, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran ini merupakan pedoman yang digunakan supaya penilaian terhadap peserta didik itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan objektif, dan juga bisa bermakna. Lalu, tujuan dari prinsip evaluasi pembelajaran ini yaitu supaya penilaian tidak hanya sekadar memberikan nilai saja, tetapi benar-benar bisa menggambarkan kemampuan dari siswa, mau itu secara tepat, secara adil, dan juga bisa digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Nah, di sini ada 7 prinsip evaluasi pembelajaran yang akan kita bahas, yang mana 4 prinsip sebelumnya itu seperti prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, dan juga praktis itu telah ditampilkan pada video sebelumnya. Maka di sini saya akan melanjutkan 3 prinsip selanjutnya, yaitu ada komprehensif, ada kontinuitas, dan juga adil dan transparan. Jadi prinsip yang pertama ini ada prinsip komprehensif, yang mana komprehensif ini adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh yang mencakup semua aspek kemampuan siswa. Jadi dia tuh tidak hanya kepada satu aspek saja. Aspeknya itu seperti ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan ada aspek psikomotorik. Ya, jadi prinsip komprehensif ini itu mempunyai manfaat, yang mana manfaatnya itu yaitu bisa memberikan penilaian yang menyeluruh terhadap kemampuan siswa, sehingga hasil dari evaluasi yang didapat itu bisa lebih akurat. Yang kedua, bisa membantu guru untuk mengambil keputusan dan bisa mendorong perkembangan siswa secara seimbang, baik dalam perkembangan sikap maupun dalam keterampilannya. Prinsip yang kedua ada prinsip kontinuitas. Jadi kontinuitas ini itu mengandung makna bahwa evaluasi itu harus dilakukan secara terus-menerus dan juga secara berkesinambungan. Jadi evaluasi itu tidak hanya dilakukan pada awal pembelajaran aja, tetapi evaluasi itu berlangsung di sepanjang proses pembelajaran. Nah, jadi dengan adanya prinsip kontinuitas ini, guru itu bisa memantau perkembangan peserta didik itu dari waktu ke waktu. Evaluasi yang dilakukan secara berkala ini juga memungkinkan guru untuk mengetahui kemajuan maupun kesulitan belajar dari siswa, sehingga guru itu bisa segera memberikan perbaikan ataupun tindak lanjut yang diperlukan. Nah, jadi evaluasi di dalam prinsip kontinuitas ini itu bisa dilakukan melalui tugas harian, melalui kuis, bisa melalui ulangan, observasi, ataupun melalui ujian tengah maupun ujian akhir semester. Contoh dari prinsip kontinuitas ini yaitu guru itu bisa melakukan penilaian di setiap pertemuan, guru bisa memberikan tugas rutin, guru juga bisa mengamati perkembangan sikap siswa. Selanjutnya, ada prinsip ketiga ataupun prinsip terakhir yang kita bahas dalam video kali ini, yaitu ada prinsip adil dan transparan. Nah, jadi adil dan transparan dalam evaluasi pembelajaran ini adalah penilaian yang dilakukan secara objektif, tanpa diskriminasi, serta dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami oleh peserta didik.
Jadi, dalam prinsip adil dan transparan ini, guru itu harus menilai berdasarkan dengan kemampuan yang sebenarnya dan juga dengan menggunakan kriteria yang jelas dan disampaikan sejak di awal pertemuan ataupun di awal pembelajaran. Dengan cara demikian, maka peserta didik itu akan merasa diperlukan secara setara, akan memahami proses penilaian yang diberikan, dan juga dia akan memiliki kepercayaan terhadap hasil evaluasi yang diberikan. Ada contoh dari adil dan transparan, yaitu dengan guru itu memberikan rubrik penilaian, guru itu menjelaskan sistem penilaian di awal pembelajaran ataupun di awal pertemuan, dan juga guru itu memberikan feedback terhadap hasil belajar siswa. What? Nah, jika guru tidak adil dan juga tidak transparan, maka siswa itu akan merasa dirugikan dan juga motivasi belajarnya itu akan menurun dan akan timbul ketidakpercayaannya terhadap guru. Nah, jadi kesimpulan dari prinsip komprehensif, kontinuitas, serta adil dan transparan ini, ketiga prinsip ini itu merupakan landasan penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Jadi, dengan menerapkan ketiga prinsip ini, evaluasi itu bisa memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan peserta didik, sekaligus bisa meningkatkan proses pembelajaran. Jadi, kesimpulan dalam tiga prinsip ini yaitu ada prinsip komprehensif, kontinuitas, serta prinsip adil dan transparan ini. Ketiga prinsip ini itu merupakan landasan penting di dalam proses evaluasi pembelajaran. Jadi, dengan menerapkan ketiga prinsip ini, maka evaluasi itu bisa memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan serta akan meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran tersebut. I just had to let you know you're